Baik, saya langsung saja ya. Ini tentang kincir air dan turbin air. Kita awal masuk ke kincir air. Nah, ini memanfaatkan tinggi jatuh air dan kapasitas aliran air yang mana dimasuk ke dalam kincir dan keluarnya tidak mempunyai tekanan lebih atau over pressure ya. Jadi hanya tekanan atmosfer saja. Jadi umumnya dia terbuka begitu ya, umumnya terbuka. Makanya tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Nah, umumnya tinggi jatuhnya air atau head-nya di sini ya, itu mulai dari 0,1 sampai 12 meter. Ada untuk kapasitas atau flow rate-nya 0,05 sampai dengan 5 meter kubik per second. Ini kecepatan porosnya atau putaran porosnya gitu ya. Sampai 12 rpm. Nah, ini efisiensinya 20 sampai 40%. Kebanyakan itu sekitar 20-an ya, rendah gitu ya. Nah, bahannya bisa dari kayu ataupun dari besi atau baja ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini pakai dia kayu ya. Nah, kalau di sini sudah mulai pakai besi dia. Ini di Megamendung ya. Kebetulan saya ada pekerjaan kemarin di sana. Jadi kita mencari potensi air yang ada di daerah Megamendung Bogor itu. Nah, ini yang sudah terpasang di sana nih, ini tipe kincir air seperti ini. Nah, kalau Anda lihat ini V-belt-nya ada 2 ya. Ini fluida airnya ngalir terus menghantam daripada kincir air ini sehingga dia berputar. Nah, ini dipasang V-belt sehingga menggerakkan puli yang di sini terhubung nanti dengan ini sebenarnya sepeda gitu ya, pelaknya begitu ya. Sehingga berputar, nanti disambung lagi dengan ada bel lagi. Jadi ada V-beltnya ada 2 dipasang. Kira-kira tahu nggak kenapa alasannya dipasang demikian? Gimana, Adam? Iya, Pak. Gimana? Apa Um, alasannya? biar nambah kinerja lagi, Pak. Nambah kinerja lagi gimana maksudnya? Maksudnya jadi efisiensi kerjanya gitu, Pak. Maksudnya efisiensi gimana? Kok bisa nambah efisiensinya? Bukan efisiensi apa maksudnya gitu. Um, Nah, mungkin Nabila bisa bantu? Tadi pertanyaannya kenapa dipasang 2 feedbell ya Pak? Ya. Supaya tapi putarannya mungkin Pak berbeda. Kenapa putarannya? Kalau yang lebih kecil tuh putarannya lebih cepat. Jadi kecepatannya berubah gitu. Gimana ya? Oke, Jadi misal misalnya dari itu ya.
Saya bikin ini aja deh. Tuh gitu ya. Ini merah. Tebal lagi. Gimana ya? Oh, lebih kelihatan. Oke, bisa dijelaskan? Diulang. Itu kan ada posisinya ya, 1, 2, 3 ya. Gimana itu? Kenapa perlu dilakukan apa namanya pemasangan sampai VBL-nya 2 kali begitu? Apa yang diharapkan? Bagaimana? Nabila? Kan diameter feedbell 1, Pak, lebih besar daripada diameter feedbell 2. Nah, kemudian kalau diameter feedbell 2 lebih kecil daripada feedbell 1, maka kecepatan putarannya lebih tinggi, Pak, dibandingkan di feedbell 1. Gimana tadi? Diameter apa tadi yang VBL 1? Iya. Iya, Pak. Diameter apanya? Feedbell-nya, Pak. Kok VBL? Oke. Jangan VBL-nya ya. VBL kan sudah punya ukuran, dia panjang itu. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini kincir ya. Ini kincir. Nah, dia kan punya ukuran diameter ini. Ya, jangan VBL-nya. Ya, kincir. Karena VBL kan ini memanjang, nih, nyambung ini. Ya. Nah, dia bukan bentuknya diameter kalau VBL ya. Nah, berikutnya juga dengan yang kedua. Yang kedua ini yang pelak sepeda ya, untuk roda itu. Pelak roda sepeda ini dia juga punya diameter tapi lebih kecil daripada ukuran kincir. Terus yang di atas nomor 3. Tahu nggak nomor 3 itu apa? Gimana Nabila? Tahu nggak nomor 3 itu apa? Nggak tahu, Pak. Bebannya mungkin. Hah? Beban. Katrol bukan, Pak? Apa tuh? Katrol bukan, Pak? Katrol. Katrol, Pak. Untuk apa katrol? Anda mau nimba? Iya, iya. Oke. Kayak katrol gitu, Pak. Nggak, bukan. Kalau Anda mau nimba ya butuh katrol gitu ya. Oke. Anda untuk apa sih pakai kincir? Tujuannya? Apa hanya melewatkan air saja? Gimana? Hanya untuk lewat air saja selesai begitu? Ada tujuan lain nggak? Mutar generator, Pak. Nah,
Bukan, jangan memutar generator dulu. Tujuannya kan mendapatkan listrik, gitu ya. Nah, dengan cara memutar generator. Nah, itu akhirnya si kincir air ini tadi digunakan. Pertama dia memutar apa namanya, pelak ini dulu, pelak sepeda, baru nanti dia akan memutar generatornya. Jadi generatornya taruh di atas ya. Jadi dinamo sepeda motor itu mereka ambil, mereka lilit ulang biasanya gitu ya. Nah, tadi kenapa V-belt-nya ada 2 kali dilakukan? Berarti ini ada peningkatan putaran. Jadi betul tadi kata Nabila. Jadi ada peningkatan putaran. Jadi kalau dari 1 ke 2, berarti putaran meningkat di 2. Tapi 2 ke 3 meningkat lagi putarannya. Karena ukuran diameter penampangnya ini semakin kecil. Cuman bukan V-belt-nya gitu ya. Dari penampang ini, baik penampang yang dikincir, terus penampang yang di pelak sepeda ataupun nanti yang di generator. Kenapa harus dilakukan seperti ini? Karena putaran daripada kincir ini kan rendah ya. Kalau Anda lihat di sini, putarannya cuma sampai 12 RPM. Sementara rata-rata generator itu bisa sampai 1500. Gitu ya. Nah, otomatis harus ditingkatkan. Nah, cara peningkatannya dengan ukuran ini tadi. Sehingga putarannya semakin meningkat. Supaya kenapa pentingnya putaran harus sampai seperti itu, sampai 1500? Ada yang tahu nggak? Apa hubungan putaran itu dengan kelistrikan gitu? Ada yang tahu nggak? Gimana? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu bilang tidak, kalau tahu bilang simple. Gimana Danis? Tahu nggak hubungan putaran dengan sistem kelistrikan? Ini kan kita kaitan dengan putaran ya. Gimana Danis? Itu listrik yang dihasilkannya, Pak. Apa hubungan putaran itu tadi? Dengan sistem Kalau kelistrikan. semakin... Artinya kan kita perlu ngejar putarannya harus sampai misalnya 1500 gitu ya. Nah, kita akan ngecek tuh harus sampai 1500. Nah, gimana kok bisa harus dikejar sampai 1500? Urusannya apa nih? Kaitannya apa dengan apa? Itu mungkin Pak dari daya output listriknya Pak. Kalau misalkan dia di bawah 1500 mungkin listrik yang dihasilkannya juga rendah Pak. Atau enggak ya tidak mencukupi dari kapasitas dari generatornya Pak. Sebenarnya kalau daya itu tergantung dari torsi ya, bukan putaran. Ya, torsinya. Itu daya. Kalau putaran itu kaitannya kalau ke listrik, ada yang tahu? Gelombang bukan, Pak? Gelombang. Ayo, gelombang gimana nih, Raja? Kenapa sih gelombang? Nggak tahu sih, Pak. Saya ngasal. Oke. Hubungannya ke frekuensi ya. Frekuensi listrik. Ya, hubungan ke frekuensi listrik. Jadi supaya frekuensinya terpenuhi, kalau di kita berapa? Listrikan PLN. Umumnya ya, listrik PLN lah ya. Standar akan kita beli lampu atau apa kan mintanya sekian. Nah, satuan frekuensi tahu nggak? Apa? Ahlul? 50 Hz, Pak. Gimana Nabila? 50 Hz. Oh, pakai hertz ya. Satuannya hertz ya. 50 hertz. Nah, itu supaya bisa frekuensinya bisa dapat, makanya diatur putarannya sesuai dengan apa namanya? Speknya daripada generatornya gitu ya. Itu kenapa putarannya ditingkatkan 2 kali. Clear ya? Ada pertanyaan? Oke, kelihatan tidak ada, kita lanjut.
Berikutnya kita masuk tentang turbin air. Jadi memanfaatkan air yang punya tingkat energi potensial tinggi. Nah ini umumnya kalau turbin air dia punya head yang lebih tinggi ya. Juga punya flow yang lebih besar. Oke. Terus pada saat poros turbin dikoppel langsung dengan poros generator menyebabkan poros generator berputar. Oh ini standar lah ya. Ini ibarat sebuah mekanisme daripada turbin air, tapi ini modelnya kalau lihat dari jenis runnernya ya, runner turbin ini Kaplan ini ya. Nah ini yang saya bilang wicket gate ini atau guide fan ini, jadi bentuknya airfoil begitu ya. Nah ini diatur nanti ada bisa diatur. Kalau Anda masih ingat waktu kita ke lab itu, atau minggu depan insya Allah kita coba ke lab lah ya. Jadi ada wheel untuk memutar daripada sistem guide fan ini. Nah ini ngatur flow air, juga ngatur sudut serang nanti masuk ke dalam atau menghantam daripada blade turbin. Jadi begitu air masuk, diatur flow rate-nya dari guide fan ini tadi, sebelum menghantam runner berputar. Nah ini terhubungkan dengan poros generator, maka generatornya juga akan ikut berputar. Ya, itu generatornya berputar. Nah, tinggal nanti bagaimana mekanisme supaya merubahnya ke listrik ya. Bukan hanya mutar saja ya. Karena nanti mutar pun generatornya kalau tidak Anda beri arus eksitasi itu atau supaya dia membentuk medan magnet di sana, tidak akan terbentuk energi listrik gitu ya. Jadi ada mekanisme tambahan lah ya supaya dia bisa energize menghasilkan listrik. Tapi prinsipnya itu tadi dari energi potensial air berubah menjadi energi kinetik ya di sisi sini, berubah menjadi energi mekanik, berubah menjadi energi listrik. Perubahan energi ya. Nah, ini kalau digambarkan di sistem PLTA, ini waduk airnya di waduk, ada water intake-nya. Ini kalau Anda lihat ini ada bar screen-nya, jadi memang sengaja supaya kotoran atau apa tidak masuk, karena nanti jangan sampai mengganjal daripada masuk ke dalam turbin, jadi turbinnya akan jadi tersendat untuk berputar ya kalau ada yang masuk. Makanya ada bar screen dipasang. Terus melewati pipa penstock, dari pipa penstock melewati runner turbin yang berputar, akan menuju tail race ya, atau ini outflow ya, tail race dulu, nanti baru akan menuju